ungkapan hati para orang tua pemain timnas Indonesia, termasuk Ibu Oleh Romeni dan ayah Emil Audero Mulyadi, setelah sang anak menjadi pahlawan kemenangan untuk Merah Putih. Datang dengan keangkuhan, pulang dengan tangisan, sindiran media Korsel untuk timnas Cina. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia asal kalahkan anak kesayangan AFC ini. Hari ini, timnas berangkat ke Jepang. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Ayah Emil terharu melihat sang anak bisa debut membanggakan di timnas Indonesia. Di sisi lain, Oleh Romani bayangkan ibunya sedang nonton di tribun saat ambil penalti. Ibu Oleh Romani sampai ngomong begini setelah lihat sang anak bawa timnas Indonesia lolos round keempat. Tangis haru tak bisa dibendung dari wajah sang ayah, Edi Mulyadi, saat menyaksikan anaknya Emil Audero tampil gemilang dalam debutnya bersama timnas Indonesia pada laga penting melawan Cina. Kamis malam tanggal 5 Juni tahun 2025, pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu menjadi momentum bersejarah. Tak hanya bagi Emil, tetapi juga bagi keluarganya. Edi Mulyadi yang menyaksikan langsung dari tribun terlihat meneteskan air mata saat Emil dengan sigap menggagalkan 2 peluang emas dari tim tamu dan membantu Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas China. Laga ini sekaligus menjadi pertempuran. Ini adalah pembuktian bahwa keputusannya untuk akhirnya menerima panggilan timnas Indonesia bukanlah pilihan yang salah. Awalnya saya ragu, saya takut karirnya akan terhambat, ujar Edi Mulyadi dengan suara bergetar saat diwawancarai usai pertandingan. Saya sempat tolak ketika Emil mengatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Bagi saya, waktu itu lebih baik dia fokus berkarir di liga-liga top Eropa. Tetapi Kamis malam tadi, saya sadar saya salah. Emil Audero, kiper kelahiran Mataram yang besar di Italia dan mengukir karir profesional di Serie A. Prestasi gemilang Oleh Romani bersama timnas Indonesia tak hanya menggetarkan publik tanah air, tapi juga membuat sang ibu menitikkan air mata haru. Bagaimana tidak? Dalam debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, Romani langsung mencetak 3 gol dalam 3 laga beruntun, membuka lebar peluang Garuda untuk melaju ke putaran berikutnya di babak kualifikasi Piala Dunia. Sosok yang selama ini dikenal rendah hati itu tampil luar biasa di lini depan timnas Indonesia. Dari balik layar siaran langsung di kediamannya, sang ibu menyaksikan momen-momen bersejarah yang ditorehkan putranya. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Ibu Oleh tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan harunya. Saya masih seperti bermimpi. Dulu saya hanya ingin dia menikmati sepak bola. Sekarang, dia membantu sebuah negara melangkah menuju Piala Dunia. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengaku tak menyangka putranya yang dulu hanya bermain bola di halaman rumah kini menjadi bagian penting dari sejarah baru timnas Indonesia. Saya tahu dia bekerja keras, tapi melihat dia mencetak gol demi gol dan melihat bendera merah putih dikibarkan karena kontribusinya, itu sesuatu yang luar biasa. Saya bangga, dia bukan main. Tambah Ibu Oleh Romeni. Gol yang dicetak Romeni bukan hanya angka di papan skor, namun bagi rakyat Indonesia itu adalah simbol harapan, gairah, dan keyakinan bahwa Garuda bisa terbang tinggi di panggung dunia. Dengan kontribusi tajam Oleh Romeni di garda terdepan skuad Garuda, kini bukan sekadar debut, ia telah menjelma menjadi pahlawan baru Garuda. Dan bagi ibunya, tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat sang anak mewakili 2 hal itu sekaligus, darah dagingnya dan harapan jutaan orang. Qatar juga dipastikan menemani Uni Emirat Arab ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai finish di 4 besar grup A. Berbeda dengan Uni Emirat Arab, Qatar sejatinya tumbang dari Kyrgyzstan di laga ke-9. Meski tumbang, raihan poin Demasik tarun 13 poin tak bisa dikejar oleh lawannya 9 poin. Ketiga, Irak. Indonesia harusnya bertemu musuh bebuyutannya di tahun 2024 lalu, Irak, saat bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Potensi Indonesia bertemu Irak terbuka lebar. Usai tim berjuluk Singo Mesopotamia itu dipastikan finish di 4 besar grup B, tak hanya Irak, Indonesia juga berpotensi besar bersuai dengan Oman di fase grup ronde keempat
Kualifikasi Piala Dunia, Oman berhasil finish di 4 besar grup B pasca menang atas tim juru kunci Kuwait dengan skor tipis 1-0. Kelima, Arab Saudi. Di ronde keempat, tak ada aturan tim yang pernah satu grup tak akan bertemu kembali di ronde keempat. Karenanya, Indonesia bisa saja bertemu Arab Saudi. Di atas kertas, Arab Saudi masih bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 karena terpaut 3 poin dari Australia. Tapi, The Green Falcons harus mencetak minimal 8 gol di laga terakhir sehingga mereka dipastikan akan finish di 4 besar grup C. Media Korea ejek kesombongan Cina berujung tangisan. Buah dari sesumbar kesombongannya beberapa waktu lalu membuat timnas Cina kini harus mengalami nasib kurang menyenangkan. Bagaimana tidak? Kekalahan ini menjadikannya bulan-bulanan media Korea Selatan. Usai timnas Indonesia membuktikan benteng kokoh pertahanan, Cina nyatanya tak mampu dibendung dengan gebrakan skuad Garuda yang mematikan. Perlu diketahui eksekusi tendangan penalti dari Oleh Ramli pada menit ke-45 membuat Indonesia berhasil membawa pulang 3 poin penuh di kandang sendiri. Sementara Cina tidak harus pulang dengan tangisan tanpa poin berarti. Pil pahit membuat pasukan Branko Ivankovic resmi dinyatakan gugur, alias tak punya kesempatan untuk berjuang agar bisa lolos ke putaran keempat. Dan media Korea Selatan pun ikut menyoroti kemenangan timnas Indonesia yang berhasil mempermalukan Cina dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut. Meski satu rumpun, namun kekalahan ini membuat Cina menjadi bulan-bulanan media Korea Selatan. Hampir seluruh media Korsel memberikan kebenaran. Dan berikut ini beberapa tajuk yang diberikan oleh media Korea Selatan. 1,4 miliar orang menangis selama tinggal lagi Piala Dunia. Kehancuran gila Cina, laga tandang ke Indonesia berakhir bencana. Mimpi Cina untuk ke Piala Dunia pupus untuk ke-6 kalinya. Tendangan penalti Indonesia mengubah segalanya, tulis beberapa media negeri gingseng tersebut. Timnas Indonesia wajib mewaspadai kekuatan US. Pasalnya, Garuda Nusantara nggak pernah menang saat berhadapan dengan wakil Timur Tengah ini. Dari 5 pertemuan, pasukan Merah Putih menelan 3 kekalahan. Salah satunya terjadi pada tahun 2019 silam, yang berakhir dengan pembantaian 5-0. Namun, nasib berbeda diprediksi bakal diraih Timnas Indonesia dalam pertemuan kali ini, sebab komposisi skuad Garuda sudah berubah drastis dengan penambahan talenta keturunan Grade A. Selain Uni Emirat Arab, Timnas Indonesia juga berpeluang menghadapi anak kesayangan AFC yakni Qatar. Kuat ala Nabi sudah dipastikan gagal lolos otomatis ke Piala Dunia ke-2026. Negeri Emir ini yang tampil angin-anjinen kini baru mengoleksi 10 poin dari 8 laga. Alhasil,
Qatar sudah nggak mungkin bisa mengejar Uzbekistan dan Iran. Kuad ala Nabi bahkan sempat menuai hasil memalukan saat ditahan imbang Korea Utara. Padahal Qatar sudah diuntungkan usai negeri pimpinan Kim Jong-un ini bermain hanya dengan 10 orang. VA selaku federasi langsung memecat Tintin Marquez dari posisi pelatih utama. Demi menjaga asa ke Piala Dunia, Qatar langsung ambisius menunjuk Julen Lopetegui. Qatar belum pernah lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi sebelumnya, dan itu adalah mimpi yang ingin diberikan Qatar.